Aku tidak benci, tapi kecewa. Karena sejujurnya aku pribadi mengagumi, gentle aku akui. Satu hal yang harus kucontoh dari Bapak Amin Rais, keberanian. Karena tidak semua orang punya keberanian. Makanya buat seluruh orang yang mendengar, sebelum berbuat, tanya dulu niatnya untuk apa. Biar tidak kecewa. Satu hal aja ku ucapkan. Semua kekecewaan dalam hidup kita ini, apapun bentuknya, siapapun itu, karena apapun yang diucapkan, apapun yang diniatkan, dan apapun yang dilakukan, karena tidak tulus. Karena orang yang tulus tidak akan pernah kecewa. Orang yang tulus tidak akan pernah sedih. Orang yang tulus tidak akan pernah berkeluh kesah. Orang yang tulus tidak pernah memaki-maki. Orang yang tulus tidak pernah menyalahkan. Itulah tulus. Itulah ketulusan. Sekali lagi ku ucapkan. Apapun yang akan kita perbuat dalam hidup ini, tanyakan dulu. Dasarnya ketulusan, apa karena ada mau? Biar nggak kecewa. Birgi, apapun yang kulakukan ini karena engkau. Berarti tidak melihat yang lain. Masa bodoh yang lain merespon apa? Karena apapun yang kulakukan karena engkau. Sama saja, apapun yang kulakukan ini, apapun yang kuucapkan ini, apapun yang kuniatkan ini, murni karena engkau ya Allah. Berarti tidak peduli apapun respon manusia. Mau dipuji, mau tidak. Mau diapresiasi, mau tidak. Mau diangkat jadi apa atau tidak. Itulah lillahi ta'ala. Tapi kalau ucapnya lillahi ta'ala, tapi masih mengucapkan hal-hal buruk, mengucapkan hal-hal yang abu-abu, masih menyalah-nyalahkan, bahkan membenci, koreksi lagi, lillahi ta'ala betulan atau sekedar kata-kata. Nah itulah yang terjadi. Yang aku rasa dia penuh dengan kekecewaan. Apapun bentuk kekecewaan. Cocok pula banyak tukang kompor di sekitar. Atau begini, masih lebih baik seperti ini. Aku lakukan ini karena mauku ini. Jelas. Kalaupun ada maunya Ya dengan katakan. katakan. Aku akan berbuat buat bangsa Indonesia tercinta ini. Lahir batinku serahkan hidupku buat Indonesia ini. Tapi aku menginginkan untuk jadi presiden. Nah itu jelas. Ketika tidak sampai kecewa, masuk akal. Yang kadang gue kesal itu semua bilang nasionalisme. Bahkan bilang lillahi ta'ala. Tidak banyak
orang yang bisa menggabungkan keyakinan dan logika. Religius rasional itu namanya. Dan Pak Amin Rais salah satu. Tidak banyak juga orang secerdas dia. Tidak banyak juga orang seberani dia. Kita harus gentle akui itu. Setiap pemerintahan yang baru selalu salah di matanya. Apalagi yang sekarang. Banyak banget yang nggak suka Pak Jokowi. Nggak ada bagusnya. Aneh loh. Masuk akal nggak? Masa nggak ada bagusnya? Tapi dengan kejadian seperti ini tuh ya negara kita sangat-sangat merasa kehilangan gitu. Ya iyalah. Sosok Bapak Amin Rais yang ya kan disebut dengan tegas Bapak Reformasi, Bapak Perubahan. ya, Dia pernah jadi ketua MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau bahasa kampungnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat itu majelis yang mengatur kestabilan negara ini. Bahkan sebelum ada pemilihan langsung, pemilihan itu ditentukan oleh MPR rasanya. Benar nggak? Ya. Saking besarnya kapasitasnya MPR itu, dan dia ketua. Yang gue rasa dia penuh kekecewaan. Itu aja. Nggak tahu kekecewaannya apa. Nggak mungkin juga saya sebutkan secara detail. Tapi kalau buat Bapak Amin Rais sendiri, ada nggak sih yang mau lu sampaikan secara pribadi gitu biar mendam amarah, kecewa ini berlarut-larut dan tidak berkesudahan ini ya mungkin bisa hilang gitu, mungkin bisa reda gitu. Bapak yang sebenar-benarnya Bapak itu ketika mempunyai jiwa besar atau berjiwa besar, Bapak yang sebenar-benarnya Bapak rela hidupnya susah, yang penting anak-anaknya bahagia. Ya jadilah Bapak yang sesungguhnya Bapak. Tidak hanya di keluarga, tapi di sebuah negara. Itulah Bapak bangsa. Karena pemikirannya
keberaniannya, masih sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Tapi kalau setiap ucap hanya melahirkan asumsi, hanya melahirkan opini, yang pada akhirnya bisa jadi memporak-porandahkan bangsa ini, apakah masih pantas disebut Bapak? Semua yang aku sampaikan ini, kalau semua yang mendengar yang aku sampaikan ini punya hati yang jernih, akan sangat terbuka hatinya. Karena saya pribadi tidak akan berani menyampaikan hal seperti ini kalau tidak benar-benar mengerti dengan apa yang kusampaikan. Dan apapun yang kusampaikan di sudut pandang ini, kalau semua yang mendengar murni dan benar-benar merasakan berhubungan dengan Tuhan, akan ngerti dan sampai. Sekali lagi, buat seluruh umat manusia, sebelum berbuat, berucap, dan berniat, tanyakan dulu untuk apa. Biar tidak kecewa.